Sabtu, 4 Januari 2026. Awal tahun ini dibuka dengan bersepeda santai ke Kecamatan Gambut. Start di jam setengah 3 sore dari rumah. Meskipun cuaca lumayan cerah, tapi awan mendung dari barat, sepertinya tidak mau beranjak dari langit. Kali ini untuk pengambilan videonya, aku menggunakan chest strap yang dipasang di dada. Untuk perekaman video menggunakan HP Sharp Aquos V5 yang udah ada stabilizer untuk software kameranya. Lumayanlah untuk menahan guncangan di beberapa medan bergelombang. Tujuan pertama, ke Jalan Pramuka untuk menjemput seorang teman yang mau ikut gowes. Pada rute kali ini, aku mulai mengayuh dari Jalan Sutoyo S, lalu melalui Jembatan Merdeka, terus ke Jalan Veteran, kemudian lanjut ke Jalan Pramuka. Beberapa minggu belakangan Banjarmasin sedang dilanda banjir yang lumayan tinggi. Sebenarnya hal ini sudah biasa, karena selalu terjadi setiap tahun. Tapi entah kenapa, pemerintah daerah tidak pernah bisa berpikir cepat untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Penanganan terhadap banjir selalu terlambat. Ketika air sudah masuk ke rumah warga, barulah pemerintah bertindak. Dan yang menjadi kambing hitam, selalu saja iklim yang katanya sudah jadi agenda tahunan. Konstruksi pembangunan jalan pun selalu dilakukan di saat akhir tahun, di kala bulan sedang sempurna, di mana air pasang laut sedang tinggi, dan dengan mudah memuntahkan kelebihan muatannya ke daratan. Tidak ada maksud untuk menyalahkan pemerintah, hanya saja sebagai penentu kebijakan, seharusnya bisa lebih bijak menghadapi masalah tahunan yang tak kunjung selesai. Mungkin narasi ini terdengar provokatif, tapi fakta di lapangan berkata demikian. Terlalu sibuk membangun citra, lalu larut dan lupa untuk membenahi kota.
Oke, balik lagi ke cerita gowes hari ini. Beberapa titik di Jalan Pramuka yang kulewati, tercium aroma nikmat dari durian yang dijual di pinggir jalan. Aku baru ingat, entah sudah berapa tahun tidak makan durian. Bagiku, durian itu buah yang lumayan mewah. Selain harganya yang cukup mahal, durian hanya ada setahun sekali. Bisa dibilang buah yang cukup langka, karena ia harus tumbuh dengan pohon yang lumayan tinggi. Faktanya, lahan-lahan terbaik untuk pohon durian yang notabene berada di tengah hutan, kini beralih fungsi menjadi ladang uang bagi para konglomerat bangsat. Setelah mengayuh sepeda cukup lama, akhirnya aku sampai di titik pertemuan. Tak berapa lama, kawanku pun datang, dan kami langsung bersiap meluncur bersepeda ke arah luar kota. Sebenarnya tak ada rencana untuk sampai ke Gambut. Meski tanpa tujuan jelas, tapi kami terus mengayuh sepeda sampai dirasa cukup capek. Dari Jalan Pramuka, kami meneruskan perjalanan mengarah ke luar kota. Entah alam yang kurang bersahabat hari ini atau apa. Rintik hujan perlahan mulai turun, aku memutuskan untuk singgah sebentar di kilometer 9. Awan hitam keabu-abuan yang kulihat sedari tadi mulai menurunkan hujannya. Setelah menunggu hampir setengah jam, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, tapi dengan batas waktu. Berhenti di pukul 4:30. Jam menunjukkan pukul 4, berarti kami mengayuh selama setengah jam. Dan harus berhenti, tidak peduli mau sampai mana. Di beberapa titik sepanjang jalan kutemui air yang menggenang. Mungkin karena banjir beberapa hari belakangan. Air pasang masih tinggi, kiriman banjir pun masih ada. Belum lagi cuaca yang memang kurang bersahabat antara Desember dan Januari ini. Selain genangan banjir, di sepanjang jalan arah luar kota ini, kita juga akan sering mendapati penjual buah jeruk yang berwarna kuning. Aku menyebutnya jeruk Cina, karena sering mendapatinya saat Hari Raya orang Cina. Entah apa maknanya, tapi rasanya selalu manis. Selain ramai orang yang jualan buah, kita pasti selalu akan menemui orang yang berjualan tapai gambut. Entah itu dari dalam maupun luar kota. Seperti menjadi oleh-oleh khas dari gambut. Entah siapa yang memulai pertama kali. Rasanya kurang afdol kalau lewat gambut tidak membeli tapainya. Mulai menipis, meski begitu ia menyisakan jalanan becek yang harus dilewati.
Jam menunjukkan pukul 4:30, akhirnya kami sampai di Bundaran Tugu 17 Mei Gambut. Salah satu jalur infrastruktur penting dalam menghubungkan kota Banjarmasin dan Banjarbaru. Hujan pun perlahan reda walau langit masih terlihat suram. Aku sempatkan mengambil footage sedikit. Sambil istirahat sebentar, kami bersiap untuk memutar arah ke Banjarmasin. Tidak seperti orang kebanyakan, aku dan kawanku tidak terlalu mementingkan outfit saat bersepeda. Yang penting, kaki dan nafas yang kuat sudah cukup untuk menyusuri kota Banjarmasin memakai sepeda. Sepertinya bersepeda ke Gambut. Salah satu menjadi gowes terpanjang setelah ke Jembatan Barito beberapa tahun lalu. Gambut, seperti namanya dipenuhi dengan lahan gambut. Bahkan wilayah ini sempat terkenal dengan hasil pangannya, yaitu beras gambut. Tapi sepertinya semua berubah setelah terjadi pembakaran lahan beberapa tahun yang lalu. Warga di sini sekarang lebih sering mengolah tapai ketimbang bercocok tanam. Mungkin karena lahannya sudah dijual kepada konglomerat. Gambut juga merupakan wilayah yang hampir tak terjamah oleh pembangunan di Kabupaten Banjar. Lebih tepatnya hampir tidak terurus. Dikarenakan letak geografis yang berada di ujung kota dan wilayah yang terbelah oleh kota Banjarbaru. Wajar saja jika kita menemui banyak bahu jalan yang dijadikan tempat berjualan secara liar oleh masyarakat maupun pendatang yang ada. Saya rasa ini seharusnya menjadi sesuatu yang harus dipikirkan oleh Pemda setempat. Jika bangunan liar dibiarkan terus-menerus berdiri, bukan tidak mungkin suatu saat dia akan membesar, membentuk komunitas, hingga jadi perkampungan kumuh. Fakta seperti ini seharusnya menjadi tamparan bagi pemerintah setempat untuk bisa berbenah dan memperbaiki wilayahnya. Untuk bisa membawa oleh-oleh ke rumah, aku pun menyempatkan diri membeli tapai singkong dan tapai ketan. Harga keduanya Rp25.000.
mencari kerja untuk bekal masa depan. Dulu ku janji kalau pulang bawa Mercy, tapi nyatanya aku hanya bawa kaki. Sudah 3 kali puasa, 3 kali juga lebaran. Aku bukan tak ingin pulang, tapi malu untuk katakan. Pulang malu. Setelah masuk di kilometer 10, aku memutuskan singgah beli es kelapa muda. Sembari menikmati es yang dibeli, aku menikmati pemandangan lalu lintas yang cukup padat. Bunyi sirine selalu berbunyi di mana-mana. Di Banjarmasin khususnya, hampir setiap wilayah memiliki pemadam kebakarannya sendiri. Saking banyaknya, Banjarmasin pernah dinobatkan sebagai kota dengan pemadam terbanyak se-Asia Tenggara. Banyak hal yang bisa dibahas, pro dan kontra terkait hal tersebut. Tapi akan terlalu panjang jika kita bahas itu di sini. Yang jelas, julukan Banjarmasin sebagai kota beribu sungai hampir punah. Terkadang, orang-orang mempelesetkannya menjadi kota 1000 pemadam. Anekdot itu tak bisa dijadikan bahan bercandaan. Faktanya hingga saat ini ada lebih dari 500 badan pemadam kebakaran yang ada di Banjarmasin. Jika kebakaran rawan terjadi di Banjarmasin, kenapa pemerintah tidak mewajibkan setiap rumah memiliki alat pemadam kebakaran? Seperti halnya banjir, kebakaran menjadi salah satu momok menakutkan di kota Banjarmasin, meski dengan ratusan pemadam yang ada. 3 tahun sudah dirimu aku tinggalkan, mencari kerja untuk bekal masa depan. Dulu ku janji kalau pulang bawa Mercy, tapi nyatanya aku hanya bawa kaki. Sudah 3 kali puasa, 3 kali juga lebaran. Aku bukan tak ingin pulang, tapi malu untuk
Aku melewati rute Jembatan Dewi dan singgah sebentar di pinggir jalan untuk melepas penat. Lalu lanjut lagi menuju rumah. Aku melewati pasar Sudi Mampir. Pasar ini sudah ada berkembang sejak zaman penjajahan Jepang. Masih lestari hingga saat ini. Bahkan ada istilah yang mengatakan bahwa Sudi Mampir adalah tanah abangnya Banjarmasin. Namun pemandangan tak mengenakan muncul saat melewati pasar ini. Sampah di sepanjang jalan, entah itu karena bekas banjir, atau memang sehari-hari sudah seperti itu. Entahlah. Waktu hampir maghrib, aku bergegas mengayuh sepeda, dan aku rasa baterai HP-ku pun sudah hampir tak kuat lagi merekam video ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.